Saudara sekalian dikasih oleh Tuhan, tema yang pada hari ini adalah berkarya dengan tidak gentar. Berkarya dengan tidak gentar. Saudara, zaman ini adalah zaman manusia berkarya. Terus menerus di dalam bidang masing-masing, khususnya dalam bidang IT kita tahu perkembangan yang sangat luar biasa. Ya, dari handphone yang kecil, yang pertama itu keluar besar begitu ya. Kemudian ada antenanya. Saya masih pengalaman itu antenanya besar gitu, jadi tarik gitu baru telepon. Tapi dengan berjalannya waktu terus-menerus itu semakin hari semakin canggih. Dan kalau kita tidak mengikutinya, pasti kita akan ketinggalan. Ya. Sekarang kami kalau mengajar tidak harus terus bertemu dengan mahasiswa. Jadi bisa di mana aja dosen berada, kita bisa mengajar, ya. Sistemnya sekarang. Sehingga terjadi juga pergeseran di dalam namanya proses belajar mengajar. Karena proses belajar mengajar itu harus tatap muka. Itu tatap muka. Iya, tatap muka yang kecil gitu ya. Sehingga untuk secara komunikasi dengan baik itu sangat kurang. Tapi itulah yang dialami. Nah, kita melihat perkembangan zaman yang begitu rupa. Anak-anak kita mulai dari TK, ya, bahkan belum sekolah umur 2 tahun saja, sampai manula gitu ya, yang udah tua mainnya apa? HP. Ya. HP itu telah merajalela dari kota yang besar sampai di daerah. Saudara sekalian dikasih oleh Tuhan, mau tidak mau, disadari atau tidak disadari, kita masuk dan berimbas di dalam kehidupan kita hari lepas hari. Mau tidak mau, kita sadar atau tidak sadar, ternyata bahwa kita itu telah terdidik, ya. Manusia zaman sekarang berbeda dengan dulu, ya. Itu dengan teknologi yang luar biasa. Dan tanpa disadari kita telah membentuk anak-anak kita. Kalau guru, dosen itu membentuk murid-murid kita menjadi orang yang apa? Halo? Menjadi orang yang apa? Hai? Ego. Mementingkan diri sendiri. Cuek bebek gitu ya. Tak peduli sekitarnya, ya. Mungkin Anda pernah lihat itu video dan lain sebagainya, karena main HP masuk kolam, karena main HP tabrakan, karena main HP kemudian ngayun anak tapi HP-nya anaknya sampai jatuh juga nggak tahu. Itu yang terjadi. Ya, tanpa kita sadari kita masuk di dalamnya dengan teknologi yang sangat luar biasa. Tetapi kita tetap dituntut untuk berkarya. Kalau kita tidak mengikuti zaman, itu kita akan tertinggal, ya habis, akhirnya hilang. Pepatah Jawa mengatakan zaman ini zaman edan, nek ora melu edan, ora keduman, ora kumanan. Kalau kita tidak mengikuti arus ini, kita akan ketinggalan semuanya. Sekalipun ya, ada positif dan ada negatifnya. Nah, saudara sekalian dikasih oleh Tuhan, karena itu di dalam berkarya di dalam Kristus dengan tidak gentar, ya, bukan hanya secara duniawi, tetapi juga secara rohani. Kalau pelayanan gereja hanya bersifat tradisi, seperti dulu gitu kita ya, ngajar sekolah minggu seenaknya begitu, pokoknya anak-anak kumpul, kita akan ketinggalan zaman. Anak-anak lebih tertarik di mana? Di rumah main handphone dan melihat apa yang mereka suka. Karena itu untuk guru-guru sekolah minggu harus inovatif, harus kreatif untuk menciptakan bagaimana situasi dan kondisi anak-anak itu bisa tertarik. Saya rasa bukan cuma itu, tetapi pemuda remaja bahkan di jemaat umum pun harus menciptakan sesuatu yang bisa orang nyaman gitu ya. Betul tidak? Saudara yang dikasih oleh Tuhan, itulah kondisi yang terjadi pada saat ini. Tetapi ingat bahwa Tuhan memerintahkan kita yaitu amanat agung. Tidak hanya sekedar percaya, pergi ke gereja, titik, duduk manis hari Minggu, kemudian pulang. Tidak. Tapi kita masing-masing Tuhan punya tujuan.
supaya kita melakukan apa yang menjadi tugas dan tanggung jawab kita sebagai orang percaya. Dan biarkan Allah melakukan karya Allah, pekerjaan Allah yang Dia memang lakukan. Sudahkah saya dan Anda mengerjakan pekerjaan yang Tuhan inginkan untuk kita kerjakan? Ataukah kita sekedar menjadi jemaat yang 3D ya, duduk, diam, dan dengar, gitu ya, 3D, tanpa ikut campur. Tapi kita dituntut bahwa anak-anak Tuhan yang telah diselamatkan oleh Tuhan harus mengerjakan sesuatu yang sangat luar biasa. Yang bisa mengubah kehidupan kita, juga mengubah dunia. Sehingga banyak orang di luar sana bisa menerima kasih anugerah daripada Tuhan. Nah saudara, kita memasuki Advent yang keempat. Sebentar lagi tanggal 25 itu Natal. Natalnya kapan di sini? 24 atau 25 ya. Saudara, Advent itu artinya adalah saat-saat menunggu. Menunggu itu enak enggak? Rasanya susah gitu ya. Apalagi kalau menunggu pacar datang terlambat 5 menit aja bisa jadi apa? Bisa jadi masalah atau kok lama sih, sudah ditunggu lama. Padahal cuma 5 menit gitu ya. Rasanya enggak sabar. Nah kita ini bukan menunggu Tuhan yang sudah ditunggu-tunggu, sudah hadir 2000 tahun yang lalu, yang kemudian telah menyelamatkan saya dan Anda dari hukuman dosa. Tetapi Dia akan hadir untuk yang kedua kali. Ingat, kehadiran Dia bukan lagi sebagai Tuhan dan Juru Selamat, tapi kehadiran Dia yang kedua adalah menjadi hakim. Dan setiap kita harus mempertanggungjawabkan apa yang kita lakukan. Karena itu di dalam Ibrani 4:13 dikatakan, semua makhluk itu telanjang di hadapan Tuhan dan harus mempertanggungjawabkan apa yang kita kerjakan. Kita sebagai orang-orang yang telah menerima keselamatan daripada Tuhan, sudahkah kita mengerjakan pekerjaan kita? Ataukah sekedar pokoknya ibadah, melayani dan sudah selesai? Nah saudara, di dalam hari-hari ini, di dalam kita menunggu akan Natal itu, kepenuhan pengharapan kita, Advent bukan hanya saat menunggu, tetapi Advent juga mempunyai arti memberi, yaitu memberikan kemuliaan untuk Allah. Memberikan sesuatu, mengerjakan sesuatu untuk kemuliaan Allah. Bukan memberi hadiah gitu ya. Kalau Natal yang ditunggu, kalau saya masih waktu kecil gitu, tunggu Sinterklas itu, kaos kakinya ada hadiahnya atau tidak. Tapi kita sudah dewasa, pertanyaannya adalah, waktu Natal, sudahkah kita memberi kemuliaan untuk Tuhan? Realitanya, seringkali Natal kita terjadi apa? Gesekan-gesekan. Saya harap di sini enggak terjadi ya. Kenapa? Itu bukan tanggung jawab panitia Natal siapa? Yang kerja dekorasi siapa? Bagian acara siapa? Bagian konsumsi siapa? Akhirnya apa? Hanya masalah makanan bisa ribut. Hatinya jauh daripada Tuhan. Hanya momennya yang diperhatikan, tapi rohaninya tidak diperhatikan. Padahal Advent, Natal itu hati kita harus menghadap pada Tuhan, dipersiapkan dengan baik-baik. Saudara, pada zaman ini hanya 2 hal yang perlu kita perhatikan di dalam kehidupan kita. Yang pertama, waktu untuk menanti kedatangan Tuhan yang kedua. Gunakan waktu seefektif mungkin, seefisien mungkin untuk kemuliaan dan hormat bagi nama Tuhan. Karena kita tidak tahu apa yang akan terjadi. Yang kedua, di dalam menanti kedatangan Tuhan, Tuhan mengharapkan menjaga kekudusan. Sudahkah kita menjaga kekudusan kita di dalam kehidupan kita hari lepas hari? Saudara sekalian dikasih oleh Tuhan, oleh karena itu pada saat ini kita akan belajar di dalam Natal atau Advent yang kita tunggu adalah merupakan kelahiran baru, pembaharuan hidup bagi setiap orang-orang percaya. Kita menemukan kembali sosok anak Allah yang telah menyelamatkan kita, yang membuat kita menjadi orang percaya dan memiliki iman yang luar biasa. Dan kita harus bertanggung jawab terhadap apa yang telah kita terima. Mari kita belajar di dalam kehidupan Yusuf pada saat ini. Bagaimana Yusuf berkarya di dalam kehidupannya. Bagaimana dia menghadapi tantangan tetapi dia tetap berkarya. Kristus sendiri telah menjadi teladan yang luar biasa.
untuk menjalankan akan karya keselamatan bagi manusia. Sehingga dia meninggalkan tahta kemuliaannya dan lahir untuk saya dan Anda semua. Saudara, mari kita melihat bahwa Yusuf adalah satu pribadi dengan hati yang tulus, tanpa motivasi yang jahat. Dia ingin menjaga akan nama baik. Saudara, sebagai orang Yahudi, tradisi Yahudi, nama baik itu akan lebih besar. Ya, kita juga seringkali saya rasa bukan orang Yahudi saja, tetapi kita semua orang Indonesia, nama baik itu lebih penting. Kita buka daripada Amsal 22 ayat yang pertama. Saudara, Amsal 22 ayat pertama saya akan bacakan untuk Anda. Nama baik lebih berharga daripada kekayaan besar, dikasihi orang lebih baik daripada perak dan emas. Kita melihat di sini bahwa Yusuf mula-mula ia ingin menceraikan istrinya dengan diam-diam, tetapi dia melihat bahwa kelahiran Kristus itu merupakan rencana Allah untuk keselamatan manusia di dalam dunia ini. Kalau tidak, maka manusia akan tetap tinggal di dalam dosa. Saudara, demikian juga dengan rencana kehidupan Yusuf diungkapkan oleh Matius dalam nas ini, yaitu untuk berkarya tidak boleh gegabah, untuk menghasilkan sesuatu, memplanningkan, merencanakan, duduk diam, memikirkan apa yang harus dilakukan. Saya akan mengajak Anda melihat video sebentar dan kita akan belajar dalam hal ini. Silakan. Tolong diperhatikan konstruksi dan lain sebagainya, karena kita akan belajar di sana. Terima kasih. Ada yang tahu ini konstruksi ini hasil karya anak manusia, tapi yang jelas bukan orang Indonesia? Ada yang tahu? Mungkin Anda pernah melihat di YouTube dan lain sebagainya. Saudara, ini adalah dari konstruksi ini, bangunan ini menembus jalan yang sangat sulit, itu dari RRC ke Pakistan. Jarak sekitar 880 km. Yaitu kalau di Indonesia itu jarak antara Surabaya sampai Jakarta, ya. Sekarang Surabaya Jakarta dengan adanya tol sudah bisa ditembus 10 jam kurang lebih. Ya. Kalau dulu 1 hari 1 malam begitu ya. Sekarang 10 jam sudah ditembus. Tapi tidak sesulit apa yang kita lihat. Kalau masuk jalan tol tidak sesulit itu. Saudara, begitu luar biasanya, ini karya yang sangat luar biasa. Kira-kira itu ada korban enggak? Membangun itu kira-kira ada korban enggak? Pandangan saudara, ada korban enggak? Pasti ada. Ya, pasti ada. Itu Mojokerto aja, Mojokerto, Surabaya itu berapa korban itu ya? Diekspos enggak. Kalau cuma itu kacang-kacang, itu pekerja jalanan aja enggak diekspos gitu ya. Saudara, korbannya dalam bangunan ini 700 orang. Lihat konstruksi yang begitu sulit, ya, jurang yang begitu dalam.
Itu mereka tidak langsung membangun, tidak. Saya tidak tahu berapa lama mereka membangun. Tetapi waktu itu dimunculkan, pasti kita berpikir untuk membangun ini, orang-orang pintar duduk, kemudian melihat dulu apa yang harus dikerjakan. Berapa jaraknya, berapa dalamnya, konstruksinya bagaimana, supaya kuat, sehingga di atas tidak cepat jatuh. Duduk diam, bukankah di dalam Alkitab? Barang siapa membangun rumah, siapa yang tidak duduk diam, mengatur, merencanakan. Apa saja dirancangkan? Jelas, itu apa yang akan dikerjakan. Ada fondasi, membutuhkan biaya. Berapa dibutuhkan? Berapa lama dikerjakan? Siapa yang mengerjakan? Bahannya, materinya apa? Ya. Kekuatan besinya itu bagaimana untuk menampung ribuan daripada kendaraan yang lalu lalang. Ada yang insinyur di sini? Enggak ada? Mari silakan, ada. Pemborong. Ya. Yang bagian-bagian enggak gampang bukan saudara? Nah, untuk berkarya, mengerjakan sesuatu, karya itu kan menghasilkan sesuatu yang bermanfaat bagi diri sendiri maupun bagi masyarakat dan bagi orang lain. Pertanyaannya adalah, sudahkah Anda berkarya bagi Kristus dalam hidup Anda? Sudah berapa lama Anda menjadi orang Kristen? 1 tahun, 2 tahun? Tadi saya tanya, gereja ini lebih dari 20 tahun. Saya tanya, sudah ada izin? Bersyukur ada izin. Ya, banyak gereja-gereja yang tidak ada izin. Tanggal 15 yang lalu saya khotbah di GKA, saya tanya, ini pos sama di sini ya, Bacem itu kan bakal jemaat ya. Itu pos, masih kalau istilah GKT, GKA itu pos. Berapa tahun Pak? 22 tahun. So ada izin, saya bilang, baru keluar. 50 gereja di Sidoarjo, lebih dari 50 gereja. Kurang lebih hanya 20 yang dapat izin. Kayaknya di Surabaya lebih gampang minta surat izinnya daripada di Sidoarjo, itu agak ribet gitu. Saudara sekalian dikasihi Tuhan, berapa lama Anda menjadi orang Kristen? Sudah berapa tahun Anda di sini? Apa yang Anda kerjakan? Bukan berapa lama saya menjadi anggota gereja di tempat ini, tetapi berapa banyak yang sudah saya kerjakan untuk Tuhan dan untuk kemuliaan bagi nama Tuhan, bukan untuk saya pribadi. Anda sendiri yang menjawab. Karena itu saudara, mari kita belajar daripada kehidupan Yusuf. Waktu dia berkarya untuk Tuhan, hampir-hampir dia meninggalkan itu Maria. Dia tidak sembarangan mengambil satu keputusan. Karena itu dilihat di dalam ayat yang ke-18 sampai dengan ayat yang ke-20. Ya. Dia mempertimbangkan untuk meninggalkan siapa? Maria. Dia mempertimbangkan. Untuk mengerjakan sesuatu itu tidak sembarangan. Berpikir panjang, bergumul di dalam doa, beriman sungguh-sungguh bahwa Tuhan sanggup menolong. Amin. Itulah yang harus dikerjakan oleh anak-anak Tuhan. Jangan khawatir dulu, semuanya khawatir dulu tidak akan bisa berjalan. Karena Tuhan juga mengajarkan kita untuk mengandalkan Tuhan. Di sini Yusuf mempertimbangkan sebelum dia mengambil keputusan. Sebagai seorang pemuda, ia punya pribadi yang sangat mengagumkan dan pengorbanan yang patut dipuji. Ada pemuda di sini? Please, ada pemuda di sini? Oh, masih. Sudah mau cekven belum? Sudah ada calon belum ya? Kalau mau menikah pasti ada pertimbangan bukan? Mau pilih pasangan bukan sembarang tembak kan begitu? Digumulkan apakah ini rencana Tuhan atau bukan. Tetapi banyak di antara kita ini bukan kehendak Tuhan, tapi kehendak Tuhan. Hanya dihilangin. Saya jatuh cinta toh Bu. Saya sudah cinta banget sama dia. Pokoknya saya harus menikah dengan dia. Itu seringkali yang kalau saya bimbingan konselingan, kamu sudah gumulkankah? Kamu sudah pikirkankah? Kau sudah pikir masak-masak persiapkankah? Pacaran gampang, menikah gampang.
Permisi tanya, yang sudah menikah angkat tangan. Halo, Ibu, berapa lama menikah? Maaf. How long? Berapa lama udah menikah? 30-an tahun ya. Pernah berkelahi enggak? Maaf ya. Enggak salah. Enggak salah. Saya bilang nonsen gitu loh. Kalau enggak pernah berkelahi, enggak pernah adu mulut gitu ya, enggak pernah misunderstand itu, nonsen gitu. Ya, ada hamba Tuhan yang bilang, oh saya lo enggak pernah, itu bohong besar, saya bilang, pendeta pembohong besar. Saya menikah 26 tahun. Awalnya wah luar biasa gitu loh, semuanya dikasih, masih pacaran uangnya dititip gitu ya, itu nanti untuk persiapan kita bla 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 gitu. Ini pengalaman bukan berarti kemudian, tapi kita belajar seperti itu. Oh dititip semua. Setelah Cekven, setelah menikah, jangan korek dompet saya ya. Wah aslinya langsung ketahuan gitu loh. Semuanya biasanya kalau dimasain ya, waduh terima kasih ya, masakanmu enak gitu. Bener, tanya bener. Setelah menikah bilang, kenapa masaknya asin sekali gitu ya. Ya kita menikah itu seperti apa? Bawang bombay, Bapak Ibu sekalian yang suka masak, tahu bawang bombay ya? Begitu lapisan dikeluarkan, ada lagi ya lapisan, dibuka ada lapisan, itulah pernikahan. Semakin hari kita semakin tahu pasangan kita, gimana sih itu sesungguhnya. Oh waktu pacaran enak-enak begitu kan, tapi setelah Mei kenapa Mei itu jatuh ya, sakit ya, apanya yang sakit gitu, mau pergi dokter kah? Rasanya gimana gitu ya, naik becak dituntun, sekarang bukan becak ya, mobil ngojek gitu ya, hati-hati gitu ya. Tapi sudah menikah, kalau jatuh sedikit apa? Matamu di mana? Waktu pacaran semuanya disediakan baik-baik gitu, setelah menikah nggak bisakah ambil sendiri tuh di meja sudah tersedia. Saudara itu yang sering terjadi. Dipertimbangkan. Nah demikian juga dengan Yusuf, dia mempertimbangkan di tengah-tengah rencana untuk berumah tangga, untuk menikah dengan kekasihnya yang dia cintai yaitu Maria. Tapi kedapatan Maria apa? Hamil. Tetapi dia belajar menghubungkan, mengkaitkan pernikahannya itu dengan rencana daripada Tuhan. Permisi tanya, yang mau menikah, yang sudah punya pacar, sudahkah kita sungguh-sungguh bergumul bahwa apa yang saya lakukan itu ada rencana Tuhan di balik semua? Bukan sekedar I like, you like, I love you, you love me. Kalau orang Manado taklap ngana gitu ya. Ada yang orang Manado? Orang Timor, taklap ngana itu pukul gitu ya. Saudara, sudahkah semuanya dipertimbangkan? Untuk mengambil satu keputusan berkarya bagi Tuhan, untuk memuliakan nama Tuhan, juga perlu pergumulan, perlu didoakan. Rencana Tuhan apa yang harus saya kerjakan? Saudara, sebagai seorang pemuda yang baik, punya moral tinggi, takut akan Tuhan, dia tidak ingin mencemarkan Maria. Dia sangat mencintai Maria. Ya, tradisi orang Yahudi sebelum pesta pernikahan biasanya mereka tunangan satu tahun gitu ya. Kalau orang Tionghoa itu kalau sudah tingfen, sudah pasang kalung gitu ya, biasanya mungkin cepat-cepat menikah atau tunggu 6 bulan atau 1 tahun, tergantung pembicaraan kepada keluarga. Kalau orang Jawa itu kalau sudah dilamar itu ya, sudah resmi. Atau orang-orang, saya lihat banyak di sini tadi pagi, banyak orang-orang Kupang ya. Kalau sudah dilamar kemudian hitung berapa belisnya apa saja, kudanya berapa ekor. Saya berapa kali itu nolong mahasiswa untuk melamarin di Kupang dan di Sumba, hampir-hampir tidak bisa karena apa? Belis terlalu tinggi atau mahar. Ada orang Nias di sini? Orang Nias itu juga mahal, apalagi kalau sudah sarjana lebih mahal lagi itu harganya, gitu ya. Itu fakta sampai sekarang. Semuanya harus dipikirkan, saudara. Nah demikian juga dengan Yusuf. Dengan rencananya itu hancur karena kenyataan
pasangannya itu hamil oleh Roh Kudus sebelum dia hidup bersama. Nah, berdasarkan hidup moral yang baik dan ketulusan hatinya, maka dia ingin menceraikan dengan diam-diam itu Maria. Saudara, sepertinya keputusan Yusuf ini adalah keputusan yang bersifat egois, memutuskan. Kalau Anda itu calon mertua gitu ya, punya anak yang mau menikah, kemudian pasangannya hamil dulu, dan itu tahu bukan anak Anda yang melakukannya gitu ya. Kira-kira gimana? Halo, ada yang sudah punya calon mantu? Saya ajak kita berpikir realistis ya. Fakta, realita. Bukan cuma iman kalau di dalam kekristenan. Gimana? Putus no aja. Kalau sudah punya pacaran, kok dia hamil bukan dengan saya? Pasti dia akan putuskan. Tapi kita melihat di sini bahwa ternyata keputusan daripada Yusuf ini seolah-olah dia egois untuk melepaskan daripada Maria. Tetapi keputusan itu berdasarkan kehidupan moral yang berlaku pada waktu itu. Sampai Allah menyatakan, lihat, Yusuf berpikir tetapi Allah kemudian campur tangan dan dia menghubungkan antara rencananya dengan rencana Allah. Dia tidak sembarangan, dia bergumul. Mari kita belajar di dalam berkarya untuk Allah dalam kondisi apapun juga. Berpikir dan minta kehendak Tuhan sehingga rencana kita apapun itu berkaitan dengan rencana Allah. Maka semuanya itu akan berhasil. Kemudian saudara yang kedua, Yusuf bukan hanya menggumulkan itu dalam kehidupannya pada waktu dia memutuskan. Sehingga karya Allah di dalam keselamatan manusia itu memang 100% itu karya Allah. Tetapi juga ada kehidupan manusia yang andil di dalamnya. Yang kedua, Yusuf yaitu hidup takut kepada Tuhan dan taat kepada perintah Tuhan. Ketaatan di dalam firman Tuhan itu hukumnya mutlak atau wajib. Bukan sunnah kalau orang Islam bilang. Kalau sunnah itu boleh iya, boleh tidak. Tetapi ketaatan kepada Allah, takut akan Allah itu hukumnya itu wajib. Biasanya kalau wanita itu takutnya kepada siapa? Saya itu takutnya kepada siapa? Takut gemuk. Takut gemuk itu ya. Enggak, itu cuma cumbeksen aja, cuma bikin senang. Saudara, berkarya dengan tidak gentar, kalau disertai dengan takut kepada Allah, maka semuanya akan berjalan dengan baik. Suara Tuhan membuat Yusuf yakin dan percaya bahwa Maria juga adalah seorang yang bermoral tinggi. Sehingga ia mendapat anugerah Tuhan dan dipakai oleh Tuhan. Pemahaman ini dimiliki oleh Yusuf. Setelah dia bergumul, dia tahu rencana dan kehendak Tuhan. Bukan kehendak Tuhan. Dia tahu bahwa kehendak Tuhan harus ada di atas kehendak pribadinya. Kehendak Tuhan itu harus di atas pikirannya sendiri. Kita seringkali, pokoknya ini bisa, kehendak saya. Pokoknya saya mau. Wah sudah, kalau pokoknya ya sudah. Kalau orang Jawa dagangan bilang, gak sampai pokoknya. Itu ya. Sudah habis perkara. Tapi kehendak Tuhan harus menjadi nomor satu. Nah saudara sekalian dikasih oleh Tuhan. Yusuf tidak ingin menggagalkan karya Allah. Dan rencana Allah demi keselamatan manusia. Dan dia sadar itu adalah rencana Allah. Bahwa Maria harus hamil. Yusuf belajar untuk setia kepada rencana Allah. Sekalipun dia tahu risiko atau konsekuensi yang harus ditanggungnya. Akhirnya kita melihat dia harus lari ke Mesir karena dikejar-kejar oleh Herodes. Dia harus menyelamatkan Maria dan bayinya. Ada tantangan, ada masalah, ada kesulitan, ada persoalan, tapi dihadapin, bukan ditinggal pergi. Saudara, bukankah seringkali di dalam pelayanan waktu kita melayani, waktu kita berkarya kepada Allah, kemudian ada suara-suara sumbang atau menyalahkan kita seringkali, aduh enggak usah dah, saya enggak mau pelayanan kalau begitu.
kemudian kita tidak setia di dalam pelayanan kita. Saudara, pada waktu saya dan Anda percaya kepada Tuhan, waktu Anda percaya di sini, itu ada selang waktu yang cukup panjang untuk memperoleh pengharapan di dalam Kristus. Nah, waktu yang panjang itu ada test case. Ada ujian-ujian. Kadang-kadang senang, kadang-kadang susah. Kadang-kadang ada sukacita, kadang-kadang ada masalah yang kita hadapi. Tadi pagi waktu saya datang ke sini dalam perjalanan mendengar suara di radio, saya itu nggak terlalu jelas itu radio apa. Ada hamba Tuhan yang kemudian bersaksi. Saya melayani, saya tinggalkan tiga bulan tidak pelayanan di radio itu. Kenapa? Dia katakan, saya mengalami kemerosotan iman karena pergumulan yang luar biasa. Melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh ini. Tapi kenapa Tuhan lakukan ini terhadap saya? Kemudian dia disentakkan oleh kebenaran firman Tuhan. Engkau setia atau tidak? Di dalam kehidupan kita dituntut untuk setia kepada Tuhan. Apapun yang terjadi. Saudara, dengan kemajuan zaman yang luar biasa ini, kita terlibas di dalamnya. Pelayanan tidak mudah. Semakin sulit. Ya. Tidak segampang apa yang kita pikirkan, tapi semakin sulit. Zaman milenial ini kita ada tantangan untuk tetap memberitakan Injil. Apakah kita mampu? Kemarin saya dapat video. Itu orang membagi makanan. Kemudian dimarahin habis-habisan karena kamu mengkristenisasi ya, membuat orang itu murtad, tidak mau percaya karena waktu membagi makanan itu ternyata itu jam-jam sholat Jumat itu loh ya. Padahal baginya itu setelah mereka selesai Jumatan baru dibagi. Tapi kebaikan orang-orang Kristen itu tidak semuanya diterima dengan baik. Saudara, itu yang kita hadapi. Kita menolong tapi ditodong. Ya toh? Kita melakukan sesuatu kebaikan tetapi dituduh, difitnah bahwa itu tidak baik. Saya punya teman itu di Palembang, akhirnya dipenjara. Itu mungkin kalau ada hamba-hamba Tuhan yang dari saat itu tahu. Dia dituduh memperkosa orang, pembantunya, padahal nggak ada apa-apa. Saudara, itu yang terjadi. Saya nggak tahu di sini tantangan apa ya di daerah sini untuk beribadah, saya nggak tahu. Tetapi apakah Anda dan saya tetap setia kepada Tuhan dan berkarya kepada Tuhan sekalipun ada tantangan dan ujian atau kesulitan. Harus ada harga yang dibayar. Yang ketiga, saudara. Berkarya bagi kemuliaan Tuhan, Yusuf mengorbankan diri. Dia harus menunggu, dia menerima itu, menerima tantangan itu, menerima Maria menjadi istrinya. Dia harus menunggu sampai bayi lahir, korban waktu. Bukan itu saja, korban nama. Mungkin dia disebut sebagai pemuda yang tidak bermoral, menghamili bagi orang yang tidak percaya. Dan kita yakin bagi orang percaya itu adalah hamil karena Roh Kudus. Tapi orang yang tidak percaya, tidak mungkin. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita menteladani kehidupan Yesus yang telah berkarya untuk keselamatan saya dan Anda. Sehingga kita memperoleh pengharapan di dalam Tuhan. Dan menteladani kehidupan Yusuf. Ya, kita belajar dan merenungkan rencana dan kehendak Tuhan. Apa yang Tuhan kehendaki untuk saya kerjakan. Menjadi orang Kristen yang terus bertumbuh, mengerti, memahami rencana Tuhan. Tanpa pikir panjang, bergumul dengan Tuhan. Setia kepada Tuhan, sekalipun Anda menghadapi tantangan dan ujian. Saudara, seperti yang tertulis di dalam Efesus 2 ayat 10. Kita adalah buatan Allah, harus melakukan sesuatu yang baik. Pelayanan membutuhkan sentuhan tangan Anda. Membutuhkan kita semuanya, bukan cuma 1-2 orang, tidak. Tapi yang terjadi banyak kesalahan. Yang pertama, kesalahan yang pertama adalah misuse, yaitu salah pakai. Orang yang punya karunia, talenta tidak mau melayani. Sehingga ada banyak gereja yang melayani asal orang itu mau melayani. Sembarangan melayani. Pokoknya ya sudahlah, kamu mau ngajar sekolah minggu sembarangan aja, gitu ya. Padahal ngajar sekolah minggu tidak boleh sembarangan. Firman Tuhan mengatakan kalau kau salah mengajar, diikat dengan batu kilangan dan ditenggelamkan ke dalam
laut, itu dalam Matius 18. Kedua, Decius, itu salah. Orang punya karunia tapi tidak mau melayani. Tahu sembarang tapi tidak mau melayani. Gitu aja kok nggak bisa sih. Taunya apa? Ngeritik. Seperti penonton sepak bola. Aduh gitu aja kok nggak bisa masuk, saya bodoh. Coba masuk sendiri, bisa nggak ngegolkan? Itu fakta. Dan kemudian yang ketiga ada abuse. Pemaksaan. Kalau orang ini mau melayani, wes semuanya dibrok-brokno sama dia gitu loh. Ya, contoh misalnya, ini enggak terjadi toh di sini. Misalnya ketua majelis. Jadi ketua majelis, jadi guru sekolah minggu, jadi pemain musik, kemudian jadi supir gereja gitu ya. Nganterin gitu. Ada? Ada. Saudara yang dikasih oleh Tuhan. Ketiga-tiganya itu salah. Karena mereka tidak tahu konsep di dalam pelayanan. Konsep di dalam pelayanan adalah Anda telah menerima kasih karunia keselamatan daripada Tuhan. Tuhan lebih dulu mengasihi dan melayani kita. Apa yang kita balaskan untuk Tuhan? Dalam Kolose dikatakan, lakukanlah segala sesuatu yang kamu lakukan itu untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Bagaimana saya dan Anda? Berapa lama kita menjadi orang Kristen? Dan berapa banyak apa yang kita lakukan untuk Tuhan? Mari kita masuk di dalam doa.